Di sela-sela waktu luang setelah berkegiatan KKD, kami semua yang notabene seorang PNS mulai merencanakan kegiatan wisata terdekat dari tempat kami berkegiatan, yakni menuju ke daerah Magelang. Wisata tersebut bernama Candi Borobudur. Di area dekat Borobudur terdapat sebuah ruangan khusus seperti mini bioskop dengan layar berukuran lumayan besar di depannya. Sementara menghadap layar, terlihat kursi-kursi kayu memanjang berjejer dengan sandaran busa berwarna hijau. Setelah dari mini bioskop, kami menaiki sebuah transportasi sejenis kereta. Kereta ini yang akan membawa kami sampai area pintu masuk kawasan Candi Borobudur yang sesungguhnya. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi. Pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk ujung sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran lingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah, sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila. Dalam posisi teratai sempurna dengan mudra sikap tengah, Dharma Cakra Buddha memutar roda Dharma. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahkannya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga tahun 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Setelah Perang Inggris-Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa, Jawa di bawah pemerintahan Britania Inggris pada kurun tahun 1811 hingga tahun 1816. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Pulau Jawa. Ia mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno dan membuat catatan mengenai sejarah serta kebudayaan Jawa yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat setempat dalam perjalanannya keliling Jawa. Pada kunjungan inspeksinya di Semarang tahun 1814, ia dikabari mengenai adanya sebuah monumen besar jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Karena berhalangan dan tugasnya sebagai Gubernur Jenderal, ia tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan itu dan mengutus
H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Dalam 2 bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang telah hilang ini. Hatchman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Kepresidenan Kedu, meneruskan kerja Cornelius, dan pada tahun 1835 akhirnya seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Minatnya terhadap Borobudur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya. Hatchman tidak menulis laporan atas kegiatannya. Secara khusus beredar kabar bahwa ia telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Pada tahun 1842, Hatchman menyelidiki stupa utama, meskipun apa yang ia temukan tetap menjadi misteri karena bagian dalam stupa kosong. Setelah turun dari transportasi kereta ala-ala Borobudur, kami pun turun dan langsung berjalan kaki menuju ke arah jalan masuk Borobudur. Sebelum masuk, kami diberikan sebuah kain batik oleh petugas jaga di sana untuk dikaitkan pada pinggang kami masing-masing. Gunanya untuk menandakan tamu yang berkunjung di area sakral ini. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan F.C. Wilson, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik. Ia mempelajari monumen ini dan menggambar ratusan sketsa relief. J.F.G. Brumund juga ditunjuk untuk melakukan penelitian lebih terperinci atas monumen ini yang dirampungkannya pada tahun 1859. Pemerintah berencana menerbitkan artikel berdasarkan penelitian Brumund yang dilengkapi sketsa-sketsa karya Wilson, tetapi Brumund menolak untuk bekerja sama. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menugaskan ilmuwan lain yang bernama C. Leemans yang mengkompilasi monografi berdasarkan sumber dari Brumund dan Wilson. Pada tahun 1873, monograf pertama dan penelitian lebih detail atas Borobudur diterbitkan. Dilanjutkan edisi terjemahannya dalam bahasa Prancis tahun kemudian. Foto pertama monumen ini diambil pada tahun 1873 oleh ahli engrafi Belanda yang bernama Isidor van Kinsbergen. Prapemugaran. Borobudur kembali menarik perhatian pada tahun 1885 ketika Jan Willem Ijerman, Ketua Masyarakat Arkeologi Yogyakarta, menemukan kaki tersembunyi. Foto-foto yang menampilkan relief pada kaki tersembunyi dibuat pada kurun waktu tahun 1890 sampai dengan tahun 1891. Penemuan ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Pada tahun 1900, pemerintah membentuk komisi yang terdiri atas 3 pejabat untuk meneliti monumen ini. Yang pertama bernama Brandes, seorang sejarawan seni. Yang kedua Theodor van Erp, seorang insinyur yang juga anggota tentara Belanda, dan Van de Kamer, insinyur ahli konstruksi bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum. Pada tahun 1902, komisi ini mengajukan proposal 3 langkah rencana pelestarian Borobudur kepada pemerintah. Pemugaran ini butuh rujukan. Yang pertama, bahaya yang mendesak harus segera diatasi dengan mengatur kembali sudut-sudut bangunan, memindahkan batu yang membahayakan batu lain di sebelahnya.
memperkuat pagar langkah pertamanya, dan memugar beberapa relung, gerbang, stupa, dan stupa utama. Yang kedua, memagari halaman candi, memelihara dan memperbaiki sistem drainase dengan memperbaiki lantai dan pancuran. Yang ketiga, semua batuan lepas dan longgar harus dipindahkan. Monumen ini dibersihkan hingga pagar langkan pertama. Batu yang rusak dipindahkan dan stupa utama dipugar. Total biaya yang diperlukan pada saat itu ditaksir sekitar 48.800 gulden. Pada 28 Agustus tahun 2008, simposium bertajuk Trail of Civilization atau Jejak Peradaban digelar di Borobudur atas prakarsa Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Pariwisata Kebudayaan. Juga hadir perwakilan UNESCO dan negara-negara mayoritas Buddha di Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Puncak acara ini adalah pagelaran sendra tari kolosal Mahakarya Borobudur di depan Candi Borobudur. Tarian ini diciptakan dengan berdasarkan gaya tari tradisional Jawa, musik gamelan, dan busananya, menceritakan tentang sejarah pembangunan Borobudur. Setelah simposium ini, sendra tari Mahakarya Borobudur kembali dipergelarkan beberapa kali, khususnya menjelang peringatan Waisak yang biasanya turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. UNESCO mengidentifikasi 3 permasalahan penting dalam upaya pelestarian Borobudur. Yang pertama, vandalisme dan perusakan oleh pengunjung. Yang kedua, erosi tanah di bagian tenggara situs. Yang ketiga, analisis dan pengembalian bagian-bagian yang hilang.